يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, wal asifati asfa, wan nasyirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati dikra, udran au nudra, innama tu'aduna lawaqi', fa idan nujumu tumisat, wa idas sama'u furijat, wa idal jibalu nusifat, wa idar rusulu uqitat, li ayyi yaumin ujjilat, li yaumil fasl, wa ma adraka ma yaumul fasl, wailun yaumaidil lil mukadzibin, alam nuhlikil awwalin, summa nutbi'uhumul akhirin, kadzalika naf'alu bil mujrimin, wailun yaumaidil lil mukadzibin, alam nahlukum min ma'in mahin, faja'alnahu fi qararin makin, ila qadarin ma'lum, faqadarna fa ni'mal qadirun, wailun yaumaidil lil mukadzibin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nara Ardianta Habibullah, putra dari Bapak Zaki Fatudin dan Ibu Siti Zubaidah Sabta Mayangsari, yang telah menyelesaikan hafalan juz 28, 29, dan 30. Ananda Aulia Gustafino Prayitno, putra dari Bapak Didik Prayitno dan Ibu Sumiati, yang telah menyelesaikan hafalan juz 29 dan juz 30. Ananda Rushidan Fikri Atari, putra dari Bapak Roshid Eko Priyono dan Ibu Heti Mei Ratnawati, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Ananda Raffi Mika Rahil, putra dari Bapak Ahmad Saifuddin dan Ibu Dian Safitri, yang telah menyelesaikan hafalan juz 28, 29, dan 30. Ananda Kalisa Melvin Az-Zahwa, yang telah putri dari Bapak Vindi Dwipa Indra dan Ibu Melinda, yang telah menyelesaikan hafalan juz 29 dan 30.
Agasania Putri, putri dari Bapak Hadi Waluyo dan Ibu Nestri Handayani, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Ananda Mikaela Aura Natania Nugroho, putri dari Bapak Alfayuni Sulistianti Nugroho dan Ibu Ais Cahya Sundari, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Ananda Nafeza Aufabeta Kirania, putri dari Bapak Eko Supri Murtiono dan Ibu Indah Nastiti, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Ananda Azilia Dinta Muflih Rohmah, putri dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Anita Wahyu Mei, yang telah menyelesaikan hafalan juz 28, 29, dan 30. Ananda Arsaka Firendra Nizam, putra dari Bapak Masdar Yasin dan Ibu Eni Trihastari, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Ananda Danendra Arkadio Agusti, putra dari Bapak Dwi Wijaya dan Ibu Esti Widyasmurni, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Ananda Fikri Haikal Jayidan, putra dari Bapak Subadi Suryodarmo dan Ibu Sri Wahyuni, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Ananda Nashwa Adinda Rahmania, putri dari Bapak Trisepto Andika Raharjo dan Ibu Omi Badriati, yang telah menyelesaikan hafalan juz 29 dan juz 30. Ananda Diana Wahyu Agustina, putri dari Bapak Andri Yuliarto dan Ibu Dewi Ana Rizki, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Ananda Afika Huwaida Maliha, putri dari Bapak Paryanto dan Ibu Novi Eko Endrawati, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30.
Ananda Graha Akbar Maulida Cipta, putra dari Bapak Sucipto Tri Cahyono dan Ibu Eva Setiawati, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Ananda Revadana Tristansyah Al-Haqqi, putra dari Bapak Slamet Wiono dan Ibu Sri Lestari, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Ananda Muhammad Dastan, putra dari Bapak Sudewo dan Ibu Aristianawati Kurniawan, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Ananda Makaila Nindi Wijaya, putri dari Bapak Andi Wijaya dan Ibu Yeni Sanjaya, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Ananda Zivana Revira Cinta Akila, putri dari Bapak Muji dan Ibu Bagdariah, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Ananda Zialika Akwina Arifin, putri dari Bapak Darul Arifin dan Ibu Mega Aisyah, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Ananda Syafika Melvin Milanisa, putri dari Bapak Vindi Dwipa Indra dan Ibu Melinda, yang telah menyelesaikan hafalan juz 30.
Ananda dipersilahkan memakaikan mahkotanya kepada orang tua masing-masing. Setelah dipakaikan mahkota, silakan orang tuanya dicium dan dipeluk. Berikan ucapan terima kasihnya kepada orang tua, dan orang tua berikan kasih sayangnya kepada Ananda. Semoga Ananda semua sampai akhir hayatnya menjadi hafiz dan hafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man nahaja bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga detik ini kita bisa menghadiri acara haflah akhirus sanah dan wisuda tahfidzul Quran ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun di tengah masa pandemi ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita semuanya dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in yang senantiasa istiqomah mengikuti langkah jejaknya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu guru, para tamu undangan, dan orang tua wali murid yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Terlebih yang kami hormati Bapak Pengawas KKMI Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati pula Ketua Yayasan Bakti Nurul Karim, yang kami hormati pula Ketua FS Minka, dan tentunya yang kami hormati juga seluruh tamu undangan orang tua wali murid MI Nurul Karim, dan tak kalah penting juga anak-anakku soli dan solihah MI Nurul Karim yang berbahagia. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang berbahagia, sebuah ungkapan yang tak asing bagi kita semuanya, di mana ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan. Begitu juga dengan para siswaku soli dan solihah MI Nurul Karim ini, yang mana 6 tahun lalu kalian semuanya diterima di madrasah yang kita cintai ini, MI Nurul Karim ini. Kalian semuanya penuh bangga dan mempersiapkan seluruhnya untuk masuk di kelas 1. Tapi pada detik ini kalian semuanya akan diwisuda menjadi lulusan angkatan yang ketiga ini. Anak-anakku solih dan solihah yang Ustadz banggakan, tidak terasa kalian telah menjalani masa pendidikan di MI Nurul Karim ini selama 6 tahun lamanya. Dan kalian adalah alumni yang ketiga MI Nurul Karim ini. Tentu dalam rentang waktu yang begitu panjang kalian sudah dididik, kalian sudah ditempa, kalian sudah dididik dengan adab dan akhlak.
tentunya kalian menjadi pribadi-pribadi unggul di masa yang akan datang. Anak-anakku solih dan solihah yang Ustadz Dia sayangi, perjalanan kalian masih panjang untuk menempuh kesuksesan itu dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ingat anak-anakku, hidup di masa yang akan datang adalah lebih banyak tantangannya. Oleh sebab itu, ilmu, adab, dan akhlak yang sudah kalian peroleh di MI Nurul Karim ini, yang sudah diajarkan oleh Ustadz Bunda kalian dalami, kalian jaga, insya Allah di kemudian hari itu akan bermanfaat buat kalian semuanya. Anak-anakku solih dan solihah yang Ustadz sayangi, Ustadz berpesan kepada kalian semuanya. Pesan pertama, jaga salat kalian semuanya, jaga salat fardu kalian dan ibadah kalian dimanapun kalian berada. Insya Allah dengan menjaganya, kegiatan dan urusan kalian akan dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang kedua, jadilah anak yang berbakti birrul walidain kepada kedua orang tua kalian. Pesan yang ketiga, tetap semangat dalam belajar. Hafalan Al-Quran yang sudah kalian capai harus terus dijaga dan dipraktekkan dalam sholat kalian masing-masing. Semoga kalian bisa menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Pesan yang keempat, kalian harus jaga alma mater MI Nurul Karim ini. Kalian harus pegang teguh bahwasanya kalian sudah dididik Ustadz Bunda kalian di MI Nurul Karim ini. Anak-anakku yang Ustadz Dia sayangi, album kenangan ini semoga menjadikan sarana untuk kalian semuanya untuk tetap selalu mengenang MI Nurul Karim ini. Media untuk mengingat teman-teman kalian dengan kenangan pahit maupun manis yang ada di dalamnya. Mengingat jasa Ustadz, Ustadah dan Bunda Minka yang telah mencurahkan segala ilmunya, sekaligus inspirasi kalian untuk selalu membawa nama baik MI Nurul Karim ini. Dimanapun kalian berada, jadilah kalian alumni Minka yang dapat mengharumkan alma maternya ketika terjun di masyarakat. Mungkin 15 sampai 20 tahun lagi yang akan datang, kalian akan menjadi generasi-generasi unggulan. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi dokter, ada pula yang menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Semoga MI Nurul Karim ini sebagai alma mater kalian tetap terpatri di hati kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat berjuang anak-anakku solih dan solihah. Semoga kalian menjadi anak solih dan solihah, qurratu ayun bagi kedua orang tua kalian, dan meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Begitu persambutan dari saya. Kemudian saya lanjutkan untuk pengumuman kelulusan kelas 6 MI Nurul Karim tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, kelas 6 MI Nurul Karim tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 32 siswa, 14 terdiri dari anak-anak solih dan 18 terdiri dari anak-anak solihah. Kami umumkan untuk yang lulus tahun ini berjumlah 32 anak. Alhamdulillah semuanya lulus 100%. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kami berterima kasih kepada ayah bunda yang sudah menitipkan putra putri panjenengan semuanya untuk kita didik,
untuk kita bina menjadi pribadi-pribadi qurratu a'yun tentunya. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضانا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا لن أرضى أنا برضاهم لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus FS Minka, saya mewakili Ustadz Rohmat Hidayatullah selaku Ketua FS Minka. Mohon maaf beliau belum bisa hadir hari ini, pagi ini karena masih mengikuti kuliah perdananya. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat kepada Hafizah MI Nurul Karim. Saya sendiri tadi ikut menangis ya, sampai saat ini pun juga masih menangis. Alhamdulillah, banyak lulusan-lulusan Hafizah menjadi hadiah terbaik buat para orang tuanya ya, amin. Baik, yang kami hormati Ustadz Dia selaku Kepala Sekolah, yang kami hormati Bunda Putri selaku Sekretaris dari Yayasan Bakti Nurul Karim, yang kami hormati pengawas dari madrasah, terima kasih sudah hadir di acara Minka pada pagi hari ini. Yang kami hormati seluruh Bunda, Ustadz, Ustazah yang sudah membimbing solih-solihah sampai hari ini. Yang kami hormati seluruh wali murid kelas 6 yang sudah hadir di acara kita pada pagi hari ini, walaupun dengan kondisi pandemi, tapi alhamdulillah masih diperkenankan untuk mengadakan acara akhir sanah. Dan yang kami banggakan para solih solihah, hafiz hafizah dan solih solihah kelas 6. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesehatan di saat pandemi ini masih bertambah merebak. Kita masih diberikan keberkahan untuk melangkah ke depan. Dan alhamdulillah, tangan baik kita masih diberikan kekuatan untuk selalu berbagi dengan saudara-saudara kita. Kepada seluruh solih solihah kelas 6, selamat dan selalu bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjadi pintar. Manfaatkanlah semua ilmu yang kalian terima di Minka dengan baik. Kenanglah selalu hal baik yang diajarkan guru-guru kalian. Buktikanlah kepada orang tua kalian bahwa langkah ke depan kalian adalah langkah amalan ke surga. Yakinkanlah kepada orang tua kalian bahwa kalian sudah bisa mandiri menjadi pejuang Al-Quran dan hadis. Tunjukkanlah kepada guru-guru kalian ilmu yang sudah diberikan, yang menjadikan kalian penerus generasi Islami yang kuat.
Mama, Papa, wali murid semua, wali murid kelas 6, terima kasih telah melahirkan dan mendidik penerus Qur'ani. Percayakanlah kepada para solih-solihah bahwa langkah mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskanlah bahwa mereka masih berjuang untuk menuntut ilmu. Berikanlah dukungan dalam semua hal baik, dan berbagai kelebihan mereka adalah karunia dari Allah. Kami sebagai pengurus dari FSMINKA sekali lagi mengucapkan selamat atas kelulusan ketiga di tahun ini. Terima kasih atas kerjasama Mama, Papa semua yang telah mensupport kegiatan FSMINKA selama ini. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan ada kesalahan ucapan atau perbuatan. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Diaul Haq SPDI selaku Kepala Madrasah MI Nurul Karim. Yang terhormat Bapak Rahmat Agung Ketua Komite Wali Murid MI Nurul Karim. Yang terhormat guru dan karyawan MI Nurul Karim. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wali Murid dan seluruh tamu undangan, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Saya mewakili Bapak Handoko selaku Ketua Yayasan Bakti Nurul Karim. Mengawali sambutan dari kami, marilah kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyaksikan anak-anak kita melewati satu proses awal dalam panjangnya perjalanan pendidikan Ananda tercinta. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Bapak dan Ibu sekalian, kita menghadapi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Tentu kita masih ingat 2 atau 3 tahun yang lalu kita tidak mengenal yang namanya work from home dan pembelajaran jarak jauh. Tetapi saat ini kita dan bahkan seluruh negara di dunia menjalankannya. Dan secepatnya perubahan teknologi informasi yang terjadi, maka sudah selayaknya peserta didik kita bekali dengan beragam kompetensi untuk menghadapi perubahan di era global. Bekal yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu penanaman keimanan sejak dini. Sedini mungkin kita bekali anak-anak kita dengan sebuah landasan ideologi yang kuat berupa keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendalam serta nilai-nilai keimanan yang tertanam dalam sanubari mereka. Yang kedua, pembentukan karakter. Hal ini amat penting untuk membentengi anak-anak kita dari pengaruh negatif dari perkembangan teknologi itu sendiri. Yang ketiga, melatih anak untuk memanfaatkan teknologi informasi. Kita menanamkan sebuah perilaku positif dan produktif kepada anak-anak kita, bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi akan semakin banyak hal positif yang dapat kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif juga. Akhirnya semoga anak-anak kita tercinta mampu istiqomah menjaga nilai-nilai dasar selama menuntut ilmu di MI Nurul Karim. Bapak dan Ibu sekalian, tugas kita belum selesai. Mari kita kawal bersama anak-anak kita tercinta untuk mempertahankan nilai-nilai yang sudah dimiliki sekarang dan meningkatkan kompetensi untuk menjadi lebih baik, agar kelak menjadi generasi yang tangguh untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Akhir kata, saya atas nama Yayasan Bakti Nurul Karim dan seluruh tenaga mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan Ananda kepada kami, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian atas segala kekurangan, kesalahan, dan ketidaksempurnaan kami dalam memberikan pelayanan di MI Nurul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'an Karim infiru kifafa wasikola wajaitu kembalikum wa anfusikum dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang terhormat pengurus MI Nurul Karim, dalam arti yang terhormat Komite MI Nurul Karim, yang terhormat Bapak Ibu Guru atau Ustadz Ustadzah MI Nurul Karim, serta Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 6 dan juga wali murid yang tahfidz sampai 30 dus lebih yang berbahagia. Marilah pertama kita selalu mendapatkan rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan suatu kegiatan yaitu akhir sanah dan wisuda para anak-anak kita yang hafal Al-Quran 1 juz lebih. Mudah-mudahan di tingkat tahun berikutnya atau tingkat berikutnya bisa menghafal 5 juz dan seterusnya. Dengan hafal 5 juz, insya Allah besok anak-anak kita bisa diterima di Universitas Negeri Surakarta. Jadi insya Allah anak-anak yang lulus SMA bisa hafal 5 juz itu akan diterima dengan tanpa tes, dan juga di Universitas Diponegoro dan seterusnya. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada kelas 6 yang telah berprestasi, yang telah belajar selama 6 tahun dan menunjukkan kelulusan dengan terbaik. Saya sangat kagum sekali, jadi nilainya yang ranking 1 hampir 10 bulan. Itu baru saya temui hari ini dari beberapa wisudawati dari 5 tahun terakhir yang lulus dengan nilai hampir sempurna. Namun kalau nilai sempurna salah satu mata pelajaran pada tahun 2017 ke sana itu sangat dibanggakan bahwa anak kami nilainya matematika 10. Tapi tidak ada yang bertanya, kok anak saya kok hafal Al-Qur'annya mau 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, dan Al-Falaq. Besok kalau M-nya nyapal itu mungkin sampai tua pun itu jadi imam ya hanya itu. Tapi saya merasa bangga bahwa saya senang, termasuk anak kami pribadi, itu orang tua sangat bangga terhadap anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Sebab apa? Menurut yang saya baca, barang siapa anak yang suka membaca Al-Quran, itu akan diberikan keseimbangan berpikir. Jadi antara otak kiri dan otak kanan itu akan seimbang sehingga dapat melakukan yang terbaik. Kemudian anak-anak yang hafal Al-Quran itu selalu akan diingatkan oleh Allah
untuk tidak berbuat yang tidak baik. Bapak Ibu yang saya hormati, juga selamat pada anak-anak kita yang kelas 1 sampai kelas 5 yang sudah hafal surat-surat pendek, baik yang 28 surat, mungkin 1 juz dan seterusnya. Mudah-mudahan diberi kekuatan untuk menghafal berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pengawas pendidikan madrasah, jadi kami sampaikan bahwa pengawas di Kementerian Agama pada pendidikan dasar itu ada pengawas PAI, Pendidikan Agama Islam, itu yang membina, membantu, memberikan pencerahan kepada guru-guru agama Islam di sekolah umum, SD, SMP, dan SMA, SMK. Kemudian ada pengawas pendidikan madrasah yang membina dan membantu kemajuan madrasah, yaitu pada MI, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berupaya bagaimana agar sekolah-sekolah agama, sekarang SD itu sama kalah dengan madrasah, kalah dengan SD IT. Karena apa? Muridnya di sekolah SD itu semakin berkurang. Kemudian yang madrasah itu semakin lama semakin meningkat, baik kuantitas jumlahnya, bahkan ada yang menolak, kemudian kualitasnya, kemudian prestasinya. Maka orang tua itu berupaya bagaimana agar anak yang dilahirkan itu 10 tahun bisa birrul walidain, yaitu selalu mendoakan orang tua. Maka dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan harta, dengan tenaga disekolahkan kepada sekolah-sekolah yang berbasis agama. Maka saya berharap pada Bapak Ibu Guru Minka, bagaimana agar MI ini menjadi satu MI yang prestasi bidang agama. Prestasi bidang agama itu diperoleh terkait bagaimana pengetahuan agama, bagaimana cara menghafal Al-Quran yang terbaik, sehingga secara teoritis itu anak-anak mampu, bahkan orang tua juga bisa mendampingi. Yang kedua, itu prestasi pengamalan agama. Jadi bagaimana madrasah itu bisa mendidik. Kalau mendidik itu terkait dengan perilaku, kemudian bisa mengajarkan tadi terkait dengan bagaimana ilmu pengetahuan. Maka pengamalan agama ini sangat penting. Secara penelitian mengatakan orang tua itu sangat bangga jika anak didiknya, putra putrinya itu tidak usah diperintah untuk menjalankan agama, itu sudah sadar dilaksanakan sendiri. Satu contoh, ketika sholat subuh itu anak-anak sudah bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Ketika sholat maghrib, isya, itu tentunya pasti di rumah anak-anak dan juga sebagian orang tua itu anak-anak sudah berangkat ke masjid tanpa dipaksa. Itu adalah salah satu pengamalan agama kita. Yang ketiga, bagaimana agar Minka ini bisa berprestasi bidang akademik, matematika, IPA, dan juga pelajaran
yang lainnya. Bagaimana bisa berprestasi. Tadi kalau nilainya 9, rata-rata 90, berapa tadi? 5 ya. Itu kan berarti prestasi agama, prestasi pengamalan agama, prakteknya, prestasi pengetahuannya pasti bernilai yang bagus, yang sangat baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau demikian maka perlu dilatih, perlu diikutkan lomba dimanapun, baik di perguruan tinggi, kemudian di media-media yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu prestasi olahraga. Saya sangat terharu ada ketika perwakilan dari Indonesia yang tidak salah adalah lomba lari. Ketika di luar negeri diberikan saran supaya larimu cepat, tidak terhalang, lepaslah jilbabmu. Lepaslah jilbabmu. Namun atlet tersebut, kalau saya disuruh lepas jilbab, lebih baik saya pulang ke Indonesia atau tidak ikut. Nah, inilah yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita harapkan para kita sendiri, juga para anak kita itu bisa mempertahankan pengamalan ibadah dan akidah kita dalam keadaan apapun. Insya Allah kalau demikian ini adalah kita berprestasi di bidang olahraga maupun prestasi di bidang agama dan juga pengamalan agama. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir saya berharap kepada para santri atau lulusan kelas 6, pertama, bawalah nama baik MI Nurul Karim yang sudah susah payah didirikan oleh yayasan. Mudah-mudahan yayasan diberikan kemudahan-kemudahan untuk mengayomi, melindungi bagaimana agar madrasah ini lebih baik. Maka kalau nanti melanjutkan sekolah itu sebaiknya memang di sekolah yang berbasis agama, mungkin di SMP IT atau di madrasah sanawiyah, misalnya di MTS 1 Solo itu ada program khusus, ada tahfidz, ada full day, namun hari ini mungkin sudah ditutup pada bulan kemarin. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan menjaga nama baik itu insya Allah MI akan semakin baik, kemudian orang tua juga semakin bangga, sehingga anak selalu berperilaku yang baik. Kemudian prestasi-prestasi yang telah diperoleh pertahankan, walaupun sekolah dimanapun, kalau kita manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Fa inna ma'al usri yusra, setelah datang kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah anak-anak kita jaga agar menjadi anak yang qurrata ayun, anak yang selalu dipandang oleh siapapun itu selalu menyenangkan, selalu membahagiakan orang tua, walaupun apa yang dilakukan itu kadang-kadang banyak anak yang tidak melakukan. Satu contoh, Mas, yo makan, nggih Bu, kata-kata nggih Bu itu orang tua sangat senang sekali, walaupun orang tua itu dengan pengorbanan apapun. Apalagi, ya Mas, sholat subuh, nggih Pak, kula wudu rumiyin.
Taketang janing lentuk meleh. Nanti perintah kedua, ya Mas sholat, nggih. Nah, baru yang ketiga itu baru nggih berangkat. Maka orang tua tidak jemu-jemu untuk selalu memberikan bimbingan dengan rasa senang, dengan rasa yang bijaksana, sehingga anak kita akan terlaksana dengan baik. Saya kira ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada guru dan ustadz, ustadzah dan juga para pengurus yang telah berhasil meluluskan anak-anak kita sejumlah 32. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa berhasil di selanjutnya. Dan marilah kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayyamin wal amwat innaka qaribun mujib. Ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.